Saya sangat diberkati dengan sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita, yaitu Matius 24 ayat ke-37 sampai ke-40. Demikianlah firman Tuhan, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulanya halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, ini adalah sebuah tema tentang nasihat untuk berjaga-jaga menghadapi kesudahannya zaman. Saudara, bahwa kita ketahui bahwa dikatakan para ahli ekonomi bahwa ke depan keadaan tidak semakin mudah, semakin sulit. Bahkan dikatakan sebuah masa kegelapan, tahun gelap gulita.
Tetapi saya percaya bagi orang-orang yang berjaga-jaga, tetap kau mengandalkan Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupanmu. Aman dalam lindungan yang maha tinggi. Yang percaya kau aman dalam lindungan yang maha tinggi, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami berjaga-jaga, biarlah kami menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami terus terpelihara sempurna. Dan kami percaya kami kelak akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Dan kami percaya kami menjadi orang yang akan dibawa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah para singer boleh pujikan pujian ini dari awal. Katakan, saat ku menyembah-Mu, benar ya Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Katakan bersama-sama, katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan. Musik memuji Tuhan, mari kita berbahasa roh. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala bala. Mari kita sembah Tuhan. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Orang yang berbahasa roh membangun dirinya. Orang yang berbahasa roh berkata-kata dengan Allah. Ora apa. Ora para sekala bala 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 bala. Oh yang menyegarkan kami Tuhan. Oh yang memperbarui roh kami. Ora para sekala bala 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 bala. Ora apa para sekala bala bala bala. Bersama-sama ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya seperti apa dikatakan Mazmur 22 ayat 4 ke 4. Pada saat kami sedang meninggikan nama Tuhan dengan pujian kami, Engkau bertahta di atas umat-Mu, Engkau bertahta di atas pujian Israel. Bukankah kami adalah Israel secara rohani, yang di mana Tuhan telah pilih untuk menjadi umat kesayangan-Mu, dan di mana kami percaya pada saat kami menyembah Engkau, tidak ada bisa membatasi kami dengan kasih Tuhan. Tidak ada bisa satupun yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami pada hari ini, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami. Dan sebab kami percaya Kau adalah satu-satunya Tuhan, Kau adalah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Yesus Kristus namanya. Mari sembah. Terima kasih Tuhan. Ora para segala bala. Jesus. Kami bersyukur. Mari saudara kita bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat berkat pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Mari kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Perkatakan kebaikan, perkatakan kemurahan. Kalau kami ingat-ingat siapakah kami di dulu ya Tuhan, sehingga Engkau angkat, Engkau topang kami, Engkau peluk kami, Engkau pakai kami. Itu semua karena Engkau yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan.
bersyukur, bersyukur. Ora bala segala bala 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 bala. Allah baik. Ora bala segala bala 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 bala. Jesus, Jesus. Ora bala 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 bala. Kami bersyukur buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur buat anak-anak kami pada hari ini. Kami bersyukur buat pasangan kami pada hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Mari sembah, mari sembah. Ora baba 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 baba. Ora bala segala bala 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 bala. Ora baba 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 baba. Bersyukur buat tiap hasil usaha kami. Bersyukur buat tiap tuayan yang boleh kami nikmati. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Era baba 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 baba. Era baba 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 baba. Jesus, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari masing-masing lebih lagi, lebih lagi. Mari anak-anak Tuhan yang ada di kota-kota, pulau-pulau maupun bangsa-bangsa, mari sembah, mari bersyukur. Ora bala segala bala 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 bala. Ada mujizat dalam pengucapan syukur kami. Ada terobosan dalam pengucapan syukur kami. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala segala bala 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 bala. Hera baba 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 baba. Hera bala segala bala 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 bala. Yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh, yang miskin berkata aku diberkati Tuhan, yang dalam persoalan berkata doaku dijawab oleh Tuhan. Hora bala segala bala 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 bala. Terima kasih. Segala bala 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 bala. Hera papa papa segala bala 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 bala. Oh Jesus. Ora bala segala bala bala bala. Katakan Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus yang sangat baik. Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Perkatakan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Lihat betapa besar cinta Tuhan, betapa cinta Tuhan, betapa Tuhan sayang kepadaku. Yang percaya katakan amin. Katakan aku disayang Tuhan, aku dikasih Tuhan, aku dibela Tuhan. Jesus, Jesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu. Katakan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, kami sadar Tuhan, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji-Mu. Katakan, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji-Mu. Biar para singer pujikan pujian ini, katakan, kecaplah. Yes, ya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Katakan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, katakan, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji-Mu. Katakan, bila ku renungkan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji-Mu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan, dan hatiku memuji-Mu, dan hatiku memuji-Mu, dan hatiku memuji-Mu. Mari katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Wanita bisa pujikan.
sandaran kami. Dia bersama dengan saya katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang mau mengandalkan Tuhan katakan, kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang mengandalkan Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Persoalan boleh terjadi, tapi ingat bahwa Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, yes. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya engkau dipulihkan Tuhan katakan haleluya. Katakan haleluya. Aku
Tuhan Yesus, katakan tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, katakan amin, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhanku yang ajaib, Engkau akan turun tangan memulihkan keadaan kami. Amin. Aku percaya dahsyat, Kau turun tangan. Yang percaya katakan, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Sakit sembuh, miskin diberkati, yang datang pergumulan dijawab oleh Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang sanggup menjawab setiap semua seru doa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita menyatukan hati kita, roh kita, doa kita di hadapan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, berdoa untuk pembala pembina kami, Pendeta Niko Nyoto Harjo dimanapun berada saat ini Tuhan. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan umur panjang, Kau memberikan visi misi, dan Kau memberikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Kau memberkati tiap pelayanan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya Pentakosta ketika sedang terjadi kegerakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita lepaskan berkat atas Indonesia, kita lepaskan berkat atas bangsa kita. Katakan Shalom Indonesia, Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipakai Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Kota dan penduduknya akan memuji Tuhan, kota dan penduduknya akan menyembah Tuhan. Akan terjadi penuaian jiwa terbesar terakhir. Dan kami percaya Indonesia bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya ada sebuah roh takut akan Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami, Presiden Jokowi. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahkan pakai pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi sebuah terobosan bagi dunia ini, menjadi pembawa damai sejahtera, di mana kami sedang mendengar terjadi pertemuan G20 yang ada di Bali. Kami percaya akan mendapatkan hasil yang baik, akan terjadi kedamaian, akan terjadi suasana kondusif atas perekonomian yang ada di dunia. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk seluruh anggota JMM dimanapun berada, yang mereka saat ini sedang
dalam pergumulan, sedang berdoa, sedang menunggu mujizat Tuhan dinyatakan dalam pergumulan mereka. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kegerakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan ekonomi, terjadi pemeliharaan Tuhan, terjadi pembelaan Tuhan. Ora bala segala bala. Mari saudara kita arahkan tangan kita ke layar yang ada di depan kita. Kita tanda kau percaya bahwa Tuhan, doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke layar. Ora bala segala bala. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anak kami, diberkati pasangan kami, diberkati hasil usaha kami, diberkati kesehatan kami, diberkati, diberikan pada kami umur yang panjang, dan Kau akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru, seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan kami percaya kami tidak akan menjadi lelah, tetapi kami akan terus bertambah kekuat, dari kekuatan satu pada kekuatan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau terjadi sebuah kelelahan rohani dalam kehidupan kami, dalam kerohanian kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kami lebih kuat dari jasmani kami. Manusia roh kami makin hari makin kuat, makin hari makin kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Kami percaya tidak ada satupun yang tidak mendapatkan jawaban doa. Semua doa kami dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya, sebab kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja yang ada di GBI Suropati, jemaat yang ada di GBI Suropati, yang ada di Kota Malang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan perlindungan. Dijauhkan mereka dari malapetaka, dijauhkan mereka dari mara musibah, dijauhkan dari kemiskinan, dijauhkan dari tulah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dijauhkan dari orang-orang yang berniat menipu kami. Engkau yang membela kami, kami percaya Engkau adalah pembela kami, dan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Engkau akan pakai hamba-Mu Bapak PDP Yosua Odiswarno untuk menjadi berkat pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dahsyat. Kami mau berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya Kau diberkati oleh Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saya persilakan waktu dan tempat. Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan menyertai saudara, akan berada terus dalam kehidupan saudara.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam alokasi waktu yang singkat ini, mari kita boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana respon kita menghadapi satu kegagalan. Saudara, kalau saudara membaca berita, mendengarkan berita-berita yang ada di sekitar kita tentang keadaan dunia ini, tentang apapun yang terjadi di sekeliling kita, rasanya berita-berita itu banyak sekali berita-berita yang negatif, yang membuat hati kita merasa was-was dan lain sebagainya. Kita tahu banyak negara-negara yang hari-hari ini mengalami kegagalan dalam mengelola ekonomi mereka, mengalami kegagalan dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi atas negara mereka. Sehingga tidak sedikit negara-negara itu jatuh dalam satu kondisi yang tidak baik. Banyak yang menjadi pasien daripada IMF dan lain sebagainya. Dan dalam skup yang lebih kecil lagi, kalau kita berbicara misalnya dalam sebuah perusahaan, atau dalam keluarga, atau pribadi lepas pribadi, tidak sedikit yang mengalami juga yang namanya kegagalan, persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai hal ini, saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita, yaitu saudara dan saya, yang suka, yang senang dengan menghadapi berbagai persoalan, apalagi menghadapi kegagalan. Pendeknya tidak ada orang yang mau. Kita semuanya, kerinduan kita adalah kita berhasil, kita sukses, kita diberkati. Namun untuk menuju ke sana, Bapak Ibu, kalau kita kepingin itu, kita harus masuk ke dalam satu arena pertandingan. Pertandingan kehidupan. Dan dalam pertandingan itulah, maka akan bisa dilihat, akan bisa diketahui siapakah yang sebagai pemenangnya, siapakah yang kalah, siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Nah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghadapi hal itu. Dan masalahnya adalah antara yang berhasil dengan yang gagal, itu lebih banyak yang gagal. Yang berhasil tentulah sedikit. Dan menjadi doa saya, saudara dan saya menjadi bagian dari bilangan orang-orang yang berhasil itu. Saudara tidak menjadi bagian dari bilangan yang banyak, yaitu kegagalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang menghadapi satu kegagalan, ada dua tipe orang, dua tipe manusia. Yang pertama, ketika dia mengalami kegagalan, dia segera introspeksi diri. Dia belajar, dia menganggap bahwa satu kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Oleh karenanya dia segera melihat apa kekurangan-kekurangannya. Lalu dia memperbaiki diri. Untuk selanjutnya dia akan fight kembali. Dia akan bertarung, berjuang kembali. Untuk merebut kembali, memperjuangkan kembali keberhasilan yang tertunda itu. Dengan kegagalan yang sudah dia alami, dia tahu kelemahan-kelemahannya. Dengan kelemahan itu dia bisa berkaca, dia bisa belajar lebih banyak lagi. Dan akhirnya keberhasilan itu ada di tangan. Keberhasilan itu bisa diperoleh. Yang kedua tipe orang adalah ketika menghadapi kegagalan itu dia merasa putus asa. Dia merasa gagal dan dia sudah tidak ada artinya lagi. Dia putus asa, putus pengharapan. Dia merasa dunia ini sudah nggak ada artinya lagi. Dia merasa dia tidak berguna lagi. Sehingga dia diam dalam keterpurukannya. Dia diam dalam kegagalannya. Meratapi nasibnya. Meratapi kegagalannya. Dan dia tidak pernah bangkit kembali. Dan akhirnya orang yang seperti ini jangan pernah dia berharap. Jangan pernah dia melihat
dan menikmati, merasakan keberhasilan. Karena dia sudah dikungkung, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran tentang kegagalannya, sehingga tidak ada kemampuan untuk dia bangkit kembali. Tetapi menjadi doa saya juga, jangan sampai kita berada seperti orang yang demikian. Saudara dan saya punya satu kekuatan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah sikap kita, respon kita, ketika kita menjumpai, ketika kita menghadapi yang namanya kegagalan. Kita tidak mungkin tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi itu tadi, bagaimana respon kita? Sebagai orang-orang percaya, mari kita boleh belajar dan belajar untuk bagaimana kita bisa mengatasi segala kegagalan itu, memiliki respon yang benar atas kegagalan itu, supaya kehidupan kita boleh ada pemulihan yang daripada Allah. Nah, bagaimanakah respon kita? Yang pertama, mari kita boleh belajar bersama-sama, yaitu biarlah kita tetap percaya terhadap rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ke-13 berkata demikian. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Ini hal yang pertama, sikap yang harus kita miliki. Bahwasanya kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat bagi saudara dan saya. Kalau toh terjadi sesuatu yang ada dalam hidup kita tidak seperti yang kita kehendaki, bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan itu yang terjadi, bukan berarti itu rancangan Tuhan, bukan. Tetapi percayalah, ini satu hal. Segala persoalan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, sumbernya adalah satu, yaitu keinginan kita. Sekali lagi, catat dan ingat baik-baik. Segala sesuatu, persoalan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, itu berasal dari keinginan kita. Contoh yang paling sederhana. Satu ketika saudara merasa tersinggung terhadap perkataan orang, terhadap apa yang dikatakan orang terhadap engkau. Engkau tersinggung, kenapa? Karena engkau punya keinginan untuk dihormati. Dan itu hal yang manusiawi, itu hal yang lumrah. Karena kita ingin dihormati, maka ketika sesuatu yang menyinggung perasaan kita, kita menjadi tersinggung, menjadi sakit hati dan lain sebagainya. Coba seandainya kita bisa menanggalkan harga diri kita, kita tidak mempertahankan harga diri kita, orang mau bilang apa terserah, orang menjelekkan kita terserah, kita tidak mempermasalahkan, tidak akan pernah terjadi yang namanya sakit hati. Nah, demikian juga hal-hal yang lain. Rancangan Tuhan senantiasa yang terbaik buat hidup saudara. Rancangan tentang masa depanmu, rancangan tentang keluargamu,
rancangan tentang usaha pekerjaan mata pencarianmu, rancangan tentang pelayananmu. Itu yang terbaik Tuhan rancangkan. Tinggal bagaimana kita merespon, kita menindaklanjuti, kita melakukan, menjalankan apa yang Tuhan sudah rancangkan atas hidup kita. Apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan apakah kita sudah betul pada relnya Tuhan, pada jalurnya Tuhan. Betul apa pada kehendaknya Tuhan, kita melakukannya, apa belum. Dan yang kedua, bagaimana respon kita terhadap kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah tetaplah engkau mengucap syukur dalam segala perkara. Mungkin di antara saudara berkata, apa ini kan kata-kata klasik yang biasa disampaikan oleh hamba Tuhan. Ini kata-kata klasik yang biasa disampaikan oleh pendeta-pendeta di mimbar-mimbar, di pelayan-pelayanan. Ini kata-kata yang sudah biasa sering kali saya dengar. Ini kata-kata sebetulnya ini suatu kalimat yang gampang sekali untuk diucapkan, tetapi jujur sulit untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi, ini firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu hari ini, tetaplah mengucap syukur. Kalau saudara pelajari lebih dalam lagi, saudara kupas lebih dalam lagi, dan saudara mengerti arti mengucap syukur ini, saudara akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Di dalam mengucap syukur itu ada mukjizat. Di dalam mengucap syukur itu ada pemulihan. Di dalam mengucap syukur itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa adikodrati bisa terjadi. Saya ingat membaca Alkitab ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja, belum wanita, belum anak-anak. Dengan 2 ikan dan 5 roti. Apa yang dilakukan Tuhan? Sebelum ikan itu dibagi-bagikan, sebelum roti itu dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, mukjizat terjadi. Dengan 2 ikan 5 roti dapat memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Itu pun masih lebih. Ada 12 bakul penuh. Dalam ucapan syukur ada mukjizat. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau punya alasan 100 alasan untuk tidak mengucap syukur, karena begitu banyak masalah, persoalan, kekecewaan, sakit hati yang saudara alami, perlakuan tidak baik dari orang lain yang saudara alami, sesungguhnya kalau engkau sadari engkau punya 1001 alasan untuk mengucap syukur. Hari-hari ini kalau engkau anak-anak muda, kalau engkau masih punya orang tua yang lengkap, atau mungkin satu orang tua saja, bapak saja atau ibu saja, mengucap syukurlah atas orang tuamu. Keberadaanmu hari ini bukan secara tiba-tiba. Keberadaanmu hari ini semua juga karena orang tuamu. Kalau engkau jauh daripada orang tuamu, kabari orang tuamu, sapa orang tuamu, telepon orang tuamu, katakan, "Pa, Ma, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi papa, mama. Aku kangen rasanya dengan papa dan mama." Lihat, papamu, mamamu akan ada damai sukacita meluap dalam hatinya.
Kalau engkau punya orang tua, bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Lihat berapa banyak orang yang sudah tidak punya orang tua. Tapi mungkin hari-hari ini sudah nggak punya orang tua lagi. Tetaplah engkau mengucap syukur. Engkau masih punya saudara. Engkau masih punya sanak keluarga yang mewarnai kehidupan saudara. Mengucap syukur untuk itu. Lihatlah betapa banyaknya orang hidup sebatang kara. Enggak punya ayah, enggak punya ibu. Enggak punya keluarga, enggak punya saudara. Hidup sebatang kara. Coba kalau engkau bandingkan keadaanmu hari ini dengan mereka. Bukankah engkau jauh lebih baik? Bukankah itu bisa membuat alasan untuk engkau sudah bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau hari-hari ini engkau masih ada dalam kondisi punya pekerjaan, mengucap syukurlah. Mungkin pekerjaanmu merasa berat dan engkau tidak sadar, engkau merasa, wah begitu beratnya pekerjaan ini. Sehingga membuat engkau menggerutu. Ketahuilah, pekerjaan yang saudara jalani hari ini, yang saudara merasa berat, yang saudara merasa bisa membuat saudara menggerutu, sesungguhnya itu yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Saudara tidak menyadari akan hal itu. Oleh sebab itu tetaplah mengucap syukur, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Kalau hari-hari ini saudara masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa menikmati segala fasilitas yang saudara miliki, mengucap syukur. Ada banyak orang-orang di belahan dunia yang lain, hari-hari ini mengalami begitu susah, untuk makan saja susah. Karena negaranya dilanda perang saudara dan lain sebagainya, terjadi kelaparan, kemiskinan. Bahkan di bawah garis kemiskinan banyak terjadi di belahan dunia yang lain. Bukankah kita hidup di negara Indonesia ini dengan keadaan sekalipun mungkin hidup sederhana, tetapi engkau masih hidup aman. Engkau bisa pergi dengan aman ke tempat lain. Engkau bisa beribadah dengan aman. Engkau bisa melakukan segala aktivitasmu dengan aman. Bukankah itu juga alasan untuk kita tetap mengucap syukur? Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Sebab apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita menghadapi satu kegagalan, ketika kita menghadapi satu keberhasilan yang tertunda, jangan pernah mengandalkan manusia dengan segala kekuatannya. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ke-7 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini yang terjadi. Dan antitesanya adalah ayat yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jangan pernah mengandalkan manusia dengan kekuatannya. Firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Tanpa Tuhan, manusia itu tidak ada apa-apanya. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya sendiri, pada akhirnya akan terjatuh, akan kecewa. Orang yang berkata, oh ternyata tanpa Tuhan pun bisa. Orang mengandalkan kekayaannya, harta bendanya. Ada orang yang mengandalkan jabatannya. Ada orang yang mengandalkan posisinya, pangkatnya. Itu semuanya hanya sementara. Dan harta benda, kekayaan di dunia ini sebentar. Sifatnya sebentar, seperti uap air. Sebentar akan menguap. Kalau Tuhan berkehendak, seperti membalik tangan, akan berubah 180 derajat. Beberapa hari yang lalu saya dapat cerita dari anak saya. Dia punya teman. Temannya ini anaknya orang kaya raya. Kalau belanja di luar negeri, belanja di Singapura, pernah anak saya juga bersama-sama dengan dia, anak saya nggak belanja. Tapi dia diajak ngantar temennya tadi yang belanja. Karena uangnya begitu banyak, papanya, keluarganya punya harta yang melimpah. Dimakan berapa turunan mungkin gak habis. Belanjanya barang-barang yang branded, barang-barang yang mahal. Itu dua tahun kurang yang lalu. Nah, beberapa waktu yang lalu, anak saya bercerita kepada saya bahwa belum lama ini, orang tuanya, temannya anak saya tadi, sakit keras. Dan dia tidak ada asuransi, karena sakitnya ini, dia harus menjual semua hartanya. Rumahnya terjual untuk dia berobat. Dia punya apartemennya dijual. Dia punya mobil mewah, semuanya dijual. Punya perhiasan, punya tabungan, semuanya habis, ludes, des. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia menjadi orang yang miskin. Nah, seperti inilah kalau kita mengandalkan pada kekuatan manusia. Mengandalkan harta. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya pada batang air, yang hijau daunnya, yang selalu menghasilkan buah pada waktunya. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5, berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku diam di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah pada hakikatnya keadaan kita. Tuhanlah pokok anggur itu. Dan saudara dan sayalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu terpisah dari pokok anggurnya, tentulah dia akan mati. Tentulah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak punya arti apa-apa. Saudara, saya nanam pohon mangga di depan pabrik. Nah, pohon mangga ini saya tanam beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang tumbuh begitu lebat, tinggi. Dahan-dahannya, cabang-cabangnya begitu mengembang ke kiri, ke kanan. Begitu lebat daunnya, hijau. Dan ketika musim buah, buahnya besar-besar. Lebat. Dan saking angkuhnya si pohon ini, sampai dia mengembang menutupi jalan masuk ke pabrik. Tapi masalahnya ternyata buahnya kecut.
Nggak ada yang suka. Dan ketika ada beberapa cabang dari pohon ini menutupi jalan, maka saya potong dahan yang begitu besar, cabang yang begitu besar itu saya potong. Dan ketika saya potong, saya taruh di satu tempat. Dalam beberapa saat, 1 jam, 2 jam, tidak kelihatan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Terhadap daun-daun, terhadap ranting-ranting yang ada pada cabang yang sudah saya tebang tadi. Hari pertama pun juga demikian. Tidak kelihatan apa-apa. Baru hari kedua, hari ketiga mulai kelihatan layu. Hari keempat dan seterusnya mulai mengering dan kering. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak ada asupan nutrisi. Tidak ada asupan makanan yang bisa diperoleh. Karena dia sudah terputus dari batangnya, dari induknya. Tidak ada asupan kehidupan dari batang, dari pokoknya. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita lepas dari pokok anggur, lepas dari sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus itu, maka hanya tinggal tunggu waktu saja untuk kita menjadi kering, untuk kita menjadi hancur, untuk kita masuk ke dalam satu pembakaran, perapian. Oleh karenanya mari, hari-hari ini, kalau saudara tidak mengalami kegagalan, puji Tuhan. Hidupmu baik-baik saja, rumah tanggamu baik-baik saja, puji Tuhan. Itu justru membuat saudara harus lebih mengucap syukur. Tetapi kalau toh seandainya ada kegagalan, ada satu keberhasilan yang tertunda, gagal dalam pekerjaanmu, gagal dalam membangun rumah tanggamu, gagal dalam menjalin cintamu dengan orang yang engkau cintai, yang engkau taksir, gagal membangun usahamu, gagal dalam pelayananmu yang disebabkan oleh satu dan lain hal, mulai bangun kembali. Jangan pernah engkau putus harapan. Engkau boleh gagal 1000 gagal, boleh silakan dapat. Tapi 1001 engkau bangkit, maka engkau akan berhasil. Engkau akan dipulihkan. Dan bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dalam ucapan syukur ada mukjizat. Dalam ucapan syukur ada kuasa adikodrati yang bisa terjadi. Akan melakukan sesuatu yang luar biasa atas setiap langkah hidupmu. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita. Boleh menjadi sesuatu pegangan bagi hidup kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian. Yang pertama tadi apa? Kita tetap percaya akan rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik buat saya dan saudara. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur dalam segala situasi. Dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Tetap mengucap syukur. Dan yang ketiga, andalkanlah Tuhan. Jangan pernah sekali-kali mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara pribadi lepas pribadi. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kita mengamini firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengajarkan kepada setiap kami. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga firman-Mu tidak berhenti pada pengetahuan di kepala kami, tetapi kami bisa melakukannya. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Karena kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan segala sesuatu bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi, mukjizat bisa terjadi di dalam nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Gembala. Amin.
Saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Dan satu hal, kalau hari-harimu terasa gelap, tetap mengucap syukur. Kalau hari-harimu saat ini engkau diberkati luar biasa, tetaplah mengucap syukur. Karena semua berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau bersyukur bersama-sama, kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu. Ku memujimu. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, siapkan hati saudara dan buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di dalam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.